Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ari Wijayanti dari Universitas Negeri Semarang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai NPWP dan NPPKP dalam perpajakan. Apa sih NPWP dan NPPKP itu dan bagaimana cara perolehannya? Yuk ikuti video ini hingga selesai ya. Sebelum kita memasuki ke materi inti mengenai NPWP dan NPPKP pada perpajakan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu wajib pajak terlebih dahulu. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yaitu orang yang dilahirkan di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Yang ketiga ada wajib pajak pemungut atau pemotong. Wajib pajak pemungut atau pemotong yaitu wajib pajak non-subjek yang merupakan bendahara negara dan badan tertentu yang ditetapkan oleh kementerian. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak. Di sini terdapat 8 hak wajib pajak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Yang kedua, memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. Yang ketiga, mengajukan pembetulan surat pemberitahuan pajak. Yang keempat, mengajukan keberatan. Yang kelima, mengajukan banding. Yang keenam, wajib pajak berhak mengajukan restitusi dan kompensasi. Yang ketujuh, menunda pembayaran. Dan yang kedelapan, mengajukan penghapusan sanksi administrasi. Kewajiban wajib pajak. Di sini terdapat 8 kewajiban wajib pajak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, mengisi surat pemberitahuan. Yang keempat, menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kelima, membayar atau menyetor pajak yang terutang. Yang keenam, membayar pajak yang terutang. Yang ketujuh, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Dan yang kedelapan, memperlihatkan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dari Fiskus. Fiskus adalah pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Pejabat pajak yang dimaksud antara lain yaitu Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perpajakan. Hak Fiskus. Di sini terdapat 5 hak Fiskus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang kedua yaitu menerbitkan surat tagihan pajak atau STP. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, melakukan penyidikan. Dan yang kelima, menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Kewajiban Fiskus. Di sini terdapat 9 kewajiban Fiskus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan NPWP sementara. Yang kedua, menerbitkan kartu NPWP sementara. Yang ketiga, menerbitkan surat keputusan pengusaha kena pajak. Yang keempat,
menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak. Yang kelima, menerbitkan surat paksa membayar kelebihan. Yang keenam, menerbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Yang ketujuh, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Yang kedelapan, memberikan keputusan pengurangan atau penghapusan bunga, denda, kenaikan dan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Dan yang kesembilan, merahasiakan data atau informasi diri perusahaan dari wajib pajak. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sanksi wajib pajak. Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak, hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 3, yaitu sanksi administrasi, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindakan administrasi perpajakan. Di antaranya yaitu berupa sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi administrasi berupa denda. Sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam perhitungan besarnya pajak. Perincian kenaikan sanksi pajak sebagai berikut. Yang pertama yaitu 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipungut dan tidak atau kurang disetorkan. Yang ketiga, 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar. Yang berikutnya ada sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi pidana dibagi menjadi 2, yaitu sanksi pidana pelanggaran dan sanksi pidana kejahatan. Setelah kita belajar mengenai wajib pajak, selanjutnya kita akan mempelajari materi terkait nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban dalam perpajakan. Nah, ini merupakan contoh dari kartu NPWP. Dalam kartu tersebut terdapat NPWP, nama, NIK, dan lainnya. Format nomor pokok wajib pajak atau NPWP terdiri dari 15 digit angka. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Sebenarnya apa sih fungsi dari NPWP itu? Di sini terdapat beberapa fungsi dari NPWP, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, NPWP merupakan keperluan terkait dokumen perpajakan, termasuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan masa dan tahunan. Yang keempat, untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kelima, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diwajibkan, misalnya untuk pengajuan kredit usaha di bank. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tata cara memperoleh NPWP. Di sini terdapat pihak-pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat wajib pajak badan. Yang kedua,
wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya telah melebihi penghasilan tidak kena pajak. Jadi, ketika kita sudah bekerja dan penghasilan kita melebihi PTKP, maka kita wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP tersebut. Yang ketiga, ada bentuk usaha tetap. Yang keempat, ada wajib pajak yang berlaku sebagai pemungut atau pemotong pajak, atau bisa kita sebut sebagai wajib pajak non-subjek. Yang kelima, pengusaha kena pajak. Dan yang keenam, wanita kawin atas namanya sendiri. Untuk memperoleh NPWP dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu secara langsung dengan mendatangi kantor pelayanan pajak. Cara yang kedua yaitu secara online dengan membuka situs Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, sebenarnya syarat apa saja sih yang dibutuhkan untuk memperoleh NPWP tersebut? Yuk simak video ini dengan baik ya. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, syarat kelengkapan yang dibutuhkan yaitu berupa fotokopi KTP atau paspor. Yang kedua, ada fotokopi surat keterangan tempat tinggal. Kemudian yang berikutnya untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat yang dibutuhkan yaitu berupa fotokopi KTP atau paspor. Yang kedua berupa fotokopi surat keterangan tempat tinggal. Dan yang ketiga berupa fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha atau pekerjaan bebas. Yang selanjutnya untuk wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan, syarat yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi pendirian atau penunjukan dari kantor pusat. Yang kedua, ada fotokopi KTP atau paspor salah satu pengurus aktif. Dan yang ketiga, ada surat izin usaha. Selanjutnya, untuk bendaharawan sebagai wajib pajak, pemungut atau pemotong. Syarat yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada fotokopi KTP bendaharawan. Dan yang kedua ada fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Kemudian untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut, syarat yang dibutuhkan yaitu fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation. Dan yang kedua ada NPWP masing-masing anggota joint operation. Dan yang ketiga ada fotokopi KTP atau paspor salah seorang pengurus joint operation. Kemudian untuk wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak bisa harta, maka harus dilengkapi dengan fotokopi surat keterangan terdaftar. Kemudian apabila ditandatangani oleh orang lain, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP dapat dihapus antara lain jika yang pertama, wajib pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang telah selesai dibagi. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, bentuk usaha tetap yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam perjanjian pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan, dan wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang tidak memenuhi syarat lain sebagai wajib pajak. Nah, setelah kita belajar mengenai nomor pokok wajib pajak, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengusaha kena pajak atau bisa disebut PKP. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Pengusaha kena pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
yang telah tercatat dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan surat pengukuhan kena pajak. Setelah pengusaha kena pajak dikukuhkan, maka akan memiliki nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau bisa disebut dengan NPWKP. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari NPWKP itu? Fungsi NPWKP yang pertama yaitu sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua, sebagai penanda bagi pengusaha kena pajak yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nah, di sini terdapat salah satu contoh surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Dalam surat pengukuhan pengusaha kena pajak, di situ tercantum nama perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan lainnya. Untuk mendapatkan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, pengusaha baik pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria pengusaha kena pajak. Kriteria utamanya yaitu memiliki omset atau peredaran bruto usaha 1 tahun sebesar 4,8 miliar rupiah. Pengusaha yang sudah memiliki omset per tahun sebanyak 4,8 miliar rupiah atau lebih wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sementara bagi pengusaha yang belum memiliki omset sebesar 4,8 miliar namun ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka harus mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk mendapatkan surat pengukuhan dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Lalu, apa saja sih syarat kelengkapan dokumen untuk mendapatkan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak tersebut? Untuk wajib pajak pribadi, kelengkapan dokumennya yaitu fotokopi KTP atau paspor. Untuk WNA juga harus melampirkan fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Kemudian melampirkan dokumen izin kegiatan usaha dan surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian untuk wajib pajak badan, kelengkapan dokumennya yaitu berupa fotokopi akta pendirian atau dokumen. Yang kedua, fotokopi NPWP salah satu pengurus. Yang ketiga, fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi pengurusnya yang WNA. Kemudian yang keempat ada dokumen izin usaha. Dan yang kelima ada surat keterangan tempat kegiatan usaha. Kemudian untuk wajib pajak badan berbentuk kerjasama operasional, syarat yang dibutuhkan yaitu berupa fotokopi perjanjian kerjasama, fotokopi NPWP masing-masing anggota, fotokopi NPWP salah satu pengurus perusahaan KSO atau fotokopi paspor. Yang keempat ada dokumen izin kegiatan usaha, dan yang kelima ada keterangan tempat kegiatan usaha. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Secara rinci, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan proses pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap pengusaha kena pajak yang termasuk dalam kriteria berikut ini. Yang pertama, pengusaha kena pajak dengan status wajib pajak non-efektif. Yang kedua, pengusaha kena pajak yang tidak diketahui keberadaan dan atau kegiatan usahanya. Yang ketiga, pengusaha kena pajak menyalahgunakan status pengusaha kena pajaknya. Yang keempat, pengusaha kena pajak pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak atau KPP lain. Yang kelima, pengusaha kena pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pengusaha kena pajak. Yang keenam, pengusaha kena pajak telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. Dan yang ketujuh, pengusaha kena pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah,
Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas permohonan dari pengusaha kena pajak itu sendiri dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara langsung dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Nah, demikian materi pembelajaran mengenai NPWP dan NPWKP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.